Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir dari matkul desain analisis algoritma kelas B. Kami mendapat tema algoritma yaitu proses pair problem, divide and conquer. Belum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Oke. Saya sendiri Muhammad Faisal Nurdaya dengan NIM 3091, Farhan Awabi 3067, dan Unitatin Suryanti Putri 3012. Nah, pertama-tama latar belakang dari algoritma ini. Dalam berbagai bidang seperti komputasi grafis, pemetaan geografis, robotika, hingga analisis data spasial, seringkali diperlukan proses untuk mencari pasangan titik terdekat dari sekumpulan titik di bidang dua dimensi. Permasalahan ini dikenal dengan nama First Pair Problem dan merupakan salah satu problem fundamental dalam ilmu komputer dan geometri komputasional. Namun, pendekatan brute force untuk menyelesaikan masalah ini memiliki kompleksitas waktu, sehingga tidak efisien untuk dataset dengan jumlah titik yang besar. Untuk meningkatkan efisiensi algoritma, digunakan pendekatan divide and conquer yang mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan kompleksitas waktu jauh lebih cepat dibanding metode konvensional. Dengan memahami proses pair problem melalui strategi divide and conquer, kita tidak hanya belajar cara menyelesaikan persoalan spasial secara efisien, tapi juga memahami kekuatan algoritma rekursif dalam menyelesaikan persoalan besar dengan cara yang cerdas dan terstruktur. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya, poin strategi problem solving, yaitu divide and conquer. Pengertiannya, divide and conquer adalah strategi penyelesaian masalah dengan cara divide atau membagi, memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan serupa. Conquer menaklukkan, yaitu menyelesaikan masalah tersebut secara rekursif. Yang ketiga, combine, menggabungkan, yaitu menggabungkan hasil dari submasalah untuk membentuk solusi keseluruhan. Oke, untuk contoh penerapannya seperti berikut. Algoritmanya ada merge sort, quicksort, dan binary search. Untuk divide-nya, merge sort yaitu bagi array menjadi dua. Quicksort, pilih pivot, bagi data, dan ambil tengah dan array untuk binary search. Untuk conquer-nya, urutkan masing-masing sub array. Quicksort, urutkan bagian lebih kecil dari pivot dan lebih besar dari pivot. Yang binary search, cek kiri dan atau kanan berdasarkan nilai. Untuk combine-nya, gabungkan hasil terurut, quicksort gabungkan, binary search tidak perlu kombinasi atau langsung. Nih, cara kerja algoritma proses pair ini yaitu dengan pendekatan divide and conquer dengan terlebih dahulu mengurutkan seluruh titik berdasarkan subu X dan subu Y untuk keperluan pemrosesan cepat. Kemudian membagi titik-titik tersebut menjadi dua bagian yang seimbang berdasarkan posisi X, kiri dan kanan. Menyelesaikan masing-masing bagian secara eksklusif untuk mencari jarak minimum lokal. Dan setelah memperoleh jarak minimum dari masing-masing bagian D1 dan D2, algoritma memilih nilai minimum D sama dengan min D1 D2. Lalu membuat sebuah strip di tengah sepanjang sumbu X dengan lebar D yang berisi titik-titik dari hasil pengurutan sumbu Y yang berada dalam jarak kurang lebih sama dengan D terhadap garis tengah. Kemudian memeriksa setiap titik dalam strip terhadap maksimal 7 titik setelahnya dalam urutan Y untuk mencari pasangan titik yang mungkin memiliki jarak lebih kecil dari D. Dan akhirnya mengembalikan pasangan titik dengan jarak terkecil secara keseluruhan. Dengan efisiensi waktu O n log n, berkat proses pembagian, rekursi, dan penggabungan yang optimal. Baik, selanjutnya yaitu kode program. Saya akan jelaskan dari importnya terlebih dahulu. Oke. Dari bagian import di atas, yaitu import random.
digunakan untuk menghasilkan titik-titik acak, biasanya untuk pengujian. Yang kedua, import map untuk mengambil fungsi-fungsi matematika. Untuk import time ini untuk mengukur waktu eksekusi algoritma. Untuk matplotlib ini untuk memvisualisasikan hasil dari kode kode ini. Nah, nanti untuk library-nya. Untuk form typing import, ini untuk menyediakan anotasi tipe seperti WIS, tuple, dan opsional untuk membantu dokumentasi dan kejelasan kode. Lanjutnya, itu kelas process pair solver. Kelas ini, kelas ini untuk menyimpan semua metode dan data yang berhubungan dengan penyelesaian proses pair problem, baik dengan pendekatan brute force dan maupun divide and conquer. Dengan menggunakan kelas, kita bisa menyimpan state seperti jumlah pemanggilan fungsi dan memisahkan berbagai metode yang berkaitan. Nah, untuk selanjutnya yaitu def init self sampai self. Nah, konstruktor kelas init ini yang diakses saat objek processware dibuat. Nah, self brute force false ini variabel untuk mencatat berapa kali metode brute force dipanggil, berguna untuk analisis performa. Yang selanjutnya, self recursive false, variabel pencatat untuk rekursi dalam algoritma divide and conquer, juga untuk analisis performa. Selanjutnya, def reset counter. Nah, metode ini berguna untuk mengatur ulang penghitungan performa, brute force false dan recursive false ke 0. Ini biasanya dilakukan sebelum menjalankan eksperimen baru agar hasil tidak tercampur. Yang ketiga, def Euclidean distance. Nah, fungsi ini menerima dua titik P1 dan P2 yang masing-masing berupa tuple X dan Y, menggunakan mat hypod dx dan dy untuk menghitung akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat, yaitu jarak Euclidean antara dua titik. Metode ini dipakai di banyak tempat dalam algoritma untuk membandingkan jarak antar titik. Selanjutnya, def brute force process pair. Nah, ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah proses pair dengan cara membandingkan semua titik pasangan titik yang mungkin. Metode ini tidak efisien untuk dataset besar, tapi mudah dipahami dan berguna untuk kasus kecil seperti project ini. Selanjutnya, self brute force plus sama dengan 1 mencatat bahwa metode brute force telah digunakan sekali lagi. Nah, selanjutnya, different jika jumlah titik kurang dari 2, tidak ada pasangan yang bisa dihitung. Nanti akan dikembalikan ke nilai tidak hingga infinite dan 0. Selanjutnya, min dis, mandatory dis, inisialisasi jarak minimum dengan infinity atau tidak hingga. Sehingga nilai pertama yang dihitung pasti lebih kecil. PR untuk variabel menyimpan pasangan titik dengan jarak terkecil. Dua loop for i dan for j mengecek semua kombinasi pasangan titik tanpa pengulangan. Dalam setiap iterasi dihitung jarak Euclidean dan dibandingkan dengan min dis. Jika lebih kecil, nilai baru disimpan. Akhirnya dikembalikan min dis dan pasangan titik terdekat tersebut. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu proses instrict. Nah, fungsi ini bagian penting dari strategi divide and conquer. Nah, setelah membagi dan melakukan dua sisi bidang, kita masih harus memeriksa kemungkinan bahwa pasangan titik terdekat berada di dua sisi berbeda, yakni yang berdekatan dengan jarak X kecil dan Y juga. Strip ini berguna untuk mengisi list berisi titik-titik yang berada dalam jarak kurang dari D, dari garis pembagi vertikal. Jika strip hanya punya satu titik atau kosong, maka tidak ada yang bisa dicek. Kembalikan ke jarak lama dan non. Nah, selanjutnya strip.start. Titik-titik dalam strip diurutkan berdasarkan nilai Y. Hal ini penting karena kita hanya perlu membandingkan dengan beberapa titik berikutnya. Ada dua loop juga yang digunakan, yaitu untuk setiap titik I, kita hanya membandingkan dengan titik J. Setelahnya, sama sisi Y, mereka lebih kecil dari D. Hal ini.
didasarkan pada teorema geometri bahwa dalam strip hanya perlu mengecek maksimal 6 sampai 7 titik terdekat dalam Y. Jika ditemukan pasangan dalam jarak kecil, nilai tersebut disimpan. Akhirnya dikembalikan dalam jarak minimum baru dan pasangan titiknya. Oke, kode selanjutnya. Oke, kode selanjutnya yaitu fungsi dari Closure rekursif. Oke, fungsi ini menyelesaikan Closure problem secara rekursif menggunakan prinsip divide and conquer. Parameter Px adalah daftar titik yang sudah diurutkan berdasarkan tubuh X. Parameter Py daftar titik yang sudah diurutkan dengan berdasarkan tumbuh Y. Return value, return value, tuple yang berisi jarak terkecil dan pasangan titik yang membentuk jarak tersebut. Selanjutnya, self recursive false plus sama dengan 1. Yaitu untuk menghitung berapa kali fungsi ini dipanggil secara rekursif, berguna untuk melakukan analisis performa dan membandingkan efisiensi dengan metode brute force. Nah, untuk base case, kita menggunakan brute force. Nah, di bagian event ini, kondisi basis dari rekursi. Jika jumlah titik dikit kurang lebih sama dengan 3, maka lebih efisien menggunakan metode brute force. Karena divide and conquer tidak memberi keuntungan berarti untuk kasus kecil. Berarti dengan ini, rekursi bisa berhenti dan solusi dihitung secara langsung. Divide-nya bagi daftar di mid sama dengan len, X, 2. Titik dibagi 2 berdasarkan urutan X. Mid, yaitu indeks tengah dari daftar PX. Midpoint, nilai X dari titik tengah tersebut. Digunakan sebagai garis pembatas vertikal antara dua bagian. QX atau bagian kiri sebagai midpoint. LX bagian kanan masuk titik tengah. Nah, PY dan selanjutnya itu Y dan RY. Nah, PY ini adalah daftar titik yang diurutkan berdasarkan Y. Dan kita perlu membaginya menjadi dua subset Y dan RY dengan tetap mempertahankan urutan Y-nya. Y ini berisi titik-titik di sisi kiri. X bukan dari midpoint. Jika titik ada di batas X sama dengan midpoint, maka dimasukkan ke kiri jika memang ada di X. Nah, sisanya yaitu titik-titik yang berada di sisi kanan yaitu RY. Nah, jadi ini adalah langkah penting untuk bagian rekursif bisa mengolah titik-titik dalam urutan Y tanpa harus mengurutkan ulang setiap kali. Selanjutnya yaitu D1 sampai RY. Nah, ini fungsinya untuk memanggil secara rekursif pada masing-masing bagian. D1 per 1 hasil dari bagian kiri, D2 per 2 adalah hasil dari bagian kanan. Nah, setelah bagian kanan dan kiri dipecah dan diselesaikan, sekarang kita punya dua solusi parsial. Selanjutnya yaitu if else. Nah, kita akan mengambil jarak minimum dan dari kedua bagian. Bandingkan hasil kiri dan kanan. Simpan yang memiliki jarak lebih kecil sebagai kandidat sementara untuk pasangan titik terdekat. Kita akan menggabungkan pasangan yang mungkin di strip tengah. Nah, penjelasan kode ini yaitu ide kunci divide dan conquer. Meskipun kita sudah menghitung hasil kiri dan kanan, mungkin ada posisi pasangan titik yang paling dekat, tapi berada di sisi kiri dan kanan sekaligus. Nah, strip ini adalah daftar titik-titik yang berada di dalam jarak D dan garis pembagi. Dihitung terhadap subu X. Fungsi close in strip akan mencari pasangan titik terdekat di dalam strip ini, tapi hanya perlu mengecek beberapa titik terdekat secara vertikal. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan hasil strip dengan minimum sebelumnya, if pair, tree, dan di tree sampai min pair. Nah, ini penjelasannya untuk di tree lebih kecil dari hasil maksimum. Maksud saya minimum, sebelumnya D. Maka update jarak minimum dan pasangan titiknya. Nah, jika tidak,
gunakan hasil dari kiri atau kanan. Nah, fungsi ini akan mengembalikan hasil terbaik dari tiga bagian, yaitu kiri, kanan, dan strip tengah. Nah, untuk kesimpulan dari kode yang saya jelaskan ini, fungsi ini merupakan inti dari strategi divide and conquer. Nah, divide ini membagi titik-titik ke dua bagian berdasarkan koordinat X. Conquer-nya menyelesaikan sub antara secara rekursif. Nah, combine-nya menggabungkan solusi dari kedua sisi dengan memeriksa kemungkinan pasangan titik terdekat di sepanjang garis tengah strip. Oke, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya di sini Royah Nawawi dengan NIM 3067. Langsung saja, untuk lanjutan penjelasan kode dari proyek kami, di sini ada def closest pair. Nah, fungsi def di sini untuk memulai algoritma divide and conquer untuk mencari pasangan dari titik-titik terdekat. Nah, di sini pertama kita mengecek apakah jumlah titik itu kurang dari dua. Nah, jika iya maka langsung mereturn INF. Kemudian ada PX di sini. Di sini adalah titik-titik untuk mensortir dua kali. PX di sini mengurutkan berdasarkan koordinat X, kemudian PY di sini diurutkan berdasarkan koordinat Y. Kemudian return self closest pair rekursif PX dan PY. Ini memanggil fungsi rekursif closest pair rekursif. Kemudian ada def generate test point. Fungsi ini dipakai untuk membuat data uji otomatis berupa titik-titik dua dimensi. Nah, tiga jenis distribusi titik. Yang pertama yakni eh, uniform. Ini untuk acak merata, kemudian ada clustered dikelompokkan dalam beberapa pusat, dan juga ada normal. Nah, ini tersebar secara Gaussian. Kemudian def benchmark algoritma. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan performa antara algoritma brute force dan juga divide and conquer. Nah, untuk setiap ukuran n, di sini dihasilkan beberapa titik-titik acak. Kemudian di sini menghitung waktu eksekusi antara brute force dan juga divide and conquer. Kemudian dicek, kemudian mengecek apakah hasil keduanya benar dan juga identik, dan juga mencatat waktu dan kecepatan atau speed up divide and conquer. Kemudian nanti hasilnya akan dicetak dalam bentuk tabel. Untuk selanjutnya ada fungsi def visualis result. Fungsi ini digunakan untuk memvisualisasi hasil algoritma. Nah, visualisasi di sini menggunakan dengan matplotlib. Di sini menampilkan seluruh titik dan juga menyorot dua titik terdekat dengan garis merah. Kemudian juga dalam fungsi ini digunakan untuk menampilkan anotasi koordinat titik menggunakan matplotlib. Nah, mana itu? Kemudian terdapat fungsi plot performance comparison. Nah, fungsi ini digunakan untuk memplot algoritma berdasarkan hasil benchmark. Subplot yang pertama yakni waktu eksekusi antara brute force dan juga divide and conquer. Kemudian subplot yang kedua di sini untuk membandingkan kecepatan
kecepatan speed up rasio di sini. Kemudian untuk yang subplot yang ketiga digunakan untuk kurva kompleksitas teoritis O n pangkat 2 versus O n log n. Kemudian subplot yang keempat di sini untuk menghitung keakuratan hasil algoritma benar ataupun salah. Nah, untuk yang terakhir adalah fungsi utama untuk demo. Ya, di sini untuk uji sederhana menggunakan n sama dengan 1000. Di sini untuk menguji dengan 1000 titik menjalankan brute force dan juga divide and conquer. Kemudian di sini untuk mencetak waktu dan juga jaraknya, dan juga untuk memvisualisasikan hasilnya menggunakan fungsi ini. Kemudian untuk melakukan benchmark dengan ukuran berbeda. Nah, di sini fungsinya. Kemudian yang terakhir untuk menjalankan pengujian pada berbagai jenis distribusi. Terdapat beberapa distribusi titik uniform dan juga cluster dan juga normal. Nah, di sini untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini untuk hasil dari running programnya. Hasil dari 1000 titik acak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatin Sulanti Petri dengan NIM ID 3012. Di sini saya akan menjelaskan ini untuk tampilan running programnya. Nah, di sini algoritma closed pair dalam strategi divide and conquer. Ini algoritma closed pair problem digolongkan sebagai contoh klasik dari strategi divide and conquer karena cara kerjanya yang lebih kecil, yang maaf, karena cara kerjanya sistematis, memecah masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikannya lalu menggabungkan hasilnya. Pertama, menemukan sepasang titik dengan jarak terdekat dari sebuah himpunan P yang berisi n titik. Langkah pertamanya adalah membagi himpunan P menjadi subhimpunan yang kira-kira sama besar, yaitu P left dan P right. Pembagian ini itu dilakukan dengan sebuah garis vertikal imajiner L yang membelah titik-titik berdasarkan koordinat X-nya. Kemudian menyelesaikan suatu masalah secara rekursif, yaitu memanggil kembali algoritma yang sama untuk menemukan jarak terdekat di dalam P left dan P right. Proses ini berlanjut terus hingga suatu masalah menjadi sangat sederhana, yaitu kemudian himpunan hanya berisi 2 atau 3 titik, di mana jarak terdekat bisa dihitung secara langsung. Nah, setelah mendapatkan jarak terdekat dari sisi kiri dan sisi kanan, lalu kita mengambil nilai terkecilnya, yaitu D sama dengan min D left, D right. Namun, ada kemungkinan bahwa pasangan titik terdekat yang sebenarnya justru melibatkan satu titik dari P left dan satu titik dari P right. Untuk mengatasi ini, algoritma secara cerdas menggabungkan solusi dengan hanya meriksa titik-titik yang berada dalam jalur strip selebar 2D di sekitar garis pemisah L. Tidak semua titik di jalur ini itu perlu dibandingkan. Untuk setiap titik-titik di satu sisi, kita hanya perlu memeriksa beberapa titik tetangga terdekatnya di sisi lain. Jarak terdekat yang ditemukan di langkah combine ini kemudian dibandingkan dengan D untuk mendapatkan solusi akhir. Untuk penjelasan mengapa algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya. Algoritma closed pair problem digolongkan ke dalam strategi divide and conquer itu karena menyelesaikan masalah besar dengan membaginya menjadi masalah yang lebih kecil. Menyelesaikan masing-masing secara rekursif lalu menggabungkan hasilnya. Dalam konteks ini, himpunan titik dibagi menjadi 2 berdasarkan sumbu X. Kemudian masing-masing bagian dihitung jarak terdekatnya. Setelah itu hasilnya dikombinasikan dengan memperhitungkan kemungkinan pasangan titik
terdekat yang berada di dua sisi berbeda. Nah, pendekatan ini itu lebih efisiensi dibandingkan brute force karena tidak membandingkan setiap pasangan titik satu persatu, melainkan secara terstruktur dan terarah sesuai dengan prinsip dasar divide and conquer. Lalu di sini untuk analisa waktu algoritma efisiensi waktu kelas kompleksitas, di sini efisiensi waktu algoritma closest pair menggunakan divide and conquer ini adalah yang pertama itu kompleksitas waktu, O(n) log n, di mana proses pembagian dan pengaturan titik memerlukan waktu logaritmik, penggabungan hasil dilakukan dalam waktu linear terhadap jumlah titik. Nah, ini itu jauh lebih efisiensi dibandingkan algoritma brute force yang memiliki kompleksitas O(n)2 karena harus membandingkan semua pasangan titik satu persatu. Lalu, kelas efisiensi algoritmanya ini termasuk dalam kelas algoritma efisiensi log linear, yaitu O(n) log n ini jauh lebih optimal untuk dataset besar dan cocok digunakan dalam berbagai aplikasi spasial dan grafis skala besar. Nah, untuk kesimpulannya di sini, closest pair program merupakan permasalahan penting dalam geometri komputasional di mana kita mencari dua titik terdekat dari sekumpulan titik di bidang dua dimensi. Metode brute force meskipun sederhana tidak efisiensi karena membutuhkan perbandingan semua pasangan titik sehingga kompleksitasnya mencapai O(n)2. Untuk meningkatkan efisiensi digunakan pendekatan divide and conquer. Strategi ini itu bekerja dengan membagi kumpulan titik menjadi dua bagian, menyelesaikan secara rekursif lalu menggabungkan hasilnya dengan memperhitungkan titik yang berada di dekat garis pemisah. Nah, dengan pendekatan ini, closed pair problem dapat diselesaikan dalam waktu O(n) log n, menjadikannya solusi yang jauh lebih optimal untuk dataset besar. Nah, pendekatan ini juga menunjukkan kekuatan dari algoritma rekursif dalam menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisiensi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.